Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dunia Kerja, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Anna Sylvia di program yang mengangkat cerita inspiratif seputar profesi, pastinya di dunia kerja dalam program Bincang. Oke, di episode kali ini kita akan mengulik cerita di balik profesi seorang konselor narkoba atau konselor adiksi dengan tema yang akan kita kupas kali ini, yaitu mengenai suka duka seorang konselor adiksi. Bersama narasumber yang sudah hadir di ujung Zoom sana, beliau adalah Bapak Radianto Purnomo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Selamat Mas siang, Pungki. Mbak Ana. Selamat siang. Apa kabarnya Mas Pungki? Alhamdulillah baik. Oke. Ini posisi sekarang lagi Lagi di kantor nih, Mbak. Oke, lagi di kantor ya. Berarti untuk pandemi seperti ini gimana nih, Mas? Ada WFO atau emang everyday masuk kantor? Enggak sih, emang belakangan emang kita lebih banyak WFH ya untuk mengantisipasi agar ya menghindari resiko aja lah, meminimalisir resiko. Jadi kita lebih banyak WFH gitu ya sih, Mbak. Oke, baik. Kita akan mulai di topik kita kali ini ya, yaitu mengenai suka duka konselor adiksi. Untuk pertanyaan pertama, Mas Pungki, apa yang dimaksud dengan konselor adiksi dan apa perannya terhadap para pecandu narkoba? Mungkin silakan dijelaskan. Oke, jadi kurang lebihnya sebetulnya konselor adiksi itu adalah orang yang membantu orang-orang dengan gangguan penggunaan zat, singkatannya GPZ, Mbak ya. Jadi mungkin nanti selama selama acara kita siang ini mungkin saya banyak menggunakan kata-kata GPZ. GPZ itu adalah gangguan penggunaan zat. Jadi konselor itu adalah orang yang memberikan layanan terapi, pendampingan juga sekaligus memberikan edukasi kepada orang yang mempunyai gangguan penggunaan zat. Nah, perannya sendiri sebetulnya lebih banyak membantu orang dengan gangguan penggunaan zat tadi agar mereka bisa pulih dari penggunaan zatnya dan mereka akhirnya bisa berfungsi kembali baik secara sosial maupun pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Nah, sudah berapa lama nih Mas Pungki menjadi seorang konselor atau adiksi ini? Sudah berapa lama nih? Kalau di total sih kurang lebih sebenarnya 13 tahun ya, tapi saya sempat ada 2 periode saya menjadi konselor itu. Periode yang pertama itu dulu di awal-awal tahun 2003-2004, kemudian saya sempat berhenti, saya melakukan pekerjaan yang lain, tapi kemudian mulai dari tahun 2012 saya memulai pekerjaan ini, jadi kurang lebih sampai sekarang sudah 9 tahun ya yang terakhir ini. Oke, tapi kalau di total ya lama juga ya ternyata ya berkecimpung di dunia. Lumayan lama. Kenapa sih memilih profesi sebagai seorang konselor adiksi? Boleh nggak kita tahu? Pertanyaan menarik. Sebetulnya kalau saya ditanyakan tentang hal ini, sebetulnya saya akan kembalikan sebenarnya akhirnya saya mengetahui passionnya saya sebetulnya. Passionnya saya sebetulnya saya emang lebih senang melakukan hal-hal yang sifatnya sosial atau kemudian bisa membantu orang lain. Nah, dalam hal ini saya juga melihat bahwa banyak teman-teman di luar sana yang membutuhkan bantuan khususnya karena mereka mengalami gangguan penggunaan zat atau GBZ tadi. Banyak di antara mereka sebetulnya mau berhenti, tapi entah itu nggak tahu caranya gimana, kemudian mereka akhirnya juga nggak bisa berhenti sendiri sehingga memerlukan bantuan orang lain. Nah, akhirnya profesi seperti saya inilah yang kemudian dibutuhkan untuk bisa membantu teman-teman yang di luar sana masih menggunakan zat apapun itu zatnya. Oke, berarti memang lebih kepada passion ya, passion bahwa ada kepuasan tersendiri ketika bisa membantu sesama. Betul. Nah, kalau seperti itu ada nggak sih pendidikan khusus atau training khusus yang dijalani oleh Mas Pungki sebelum menjadi seorang konselor? Iya. Ada, dan memang justru ini sebetulnya mutlak diperlukan untuk menjadi seorang konselor itu mendapatkan pelatihan sebelumnya. Karena kalau hanya berdasarkan pengalaman, saya nggak mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman itu jelek atau tidak tepat, enggak.
Itu sangat baik. Tapi alangkah baiknya kemudian kalau misalnya juga dilengkapi juga dengan keterampilan atau memang apa namanya, kemampuan untuk betul-betul melakukan konseling, karena itu semua berbasis dengan sains atau ilmu pengetahuan sih. Jadi kalau sebenarnya kalau hanya berdasarkan ilmu pengetahuan kan kalau berdasarkan pengalaman aja kan itu hanya berdasarkan pengalaman pribadi aja gitu kan ya. Nah, sedangkan setiap orang itu sebenarnya berbeda-beda gitu. Nah, makanya justru itu sebetulnya diperlukan adanya basis sains atau ilmu pengetahuan, dan itu didapatkan melalui pelatihan. Pelatihan. Tapi pelatihan sendiri ada sertifikatnya berarti ya? Iya. Dan ada tes juga di situ. Ada tes. Pasti ada tesnya. Apa namanya? Contohnya lah kalau misalnya sekarang ini sebetulnya kebetulan baru beberapa bulan yang lalu itu ada sertifikasi nasional untuk profesi ini. Baik. Dan beberapa tahun sebelumnya juga ada juga sertifikasi internasional yang bisa didapatkan gitu. Dan alhamdulillah saya dua-duanya saya punya. Oke, siap. Nah, menarik sekali ya untuk profesi ini ya sebenarnya. Nah, Mas kalau boleh tahu dari pengalaman Mas Pugi sendiri yang biasanya didapatkan di lapangan, karena ini udah lama ya berkecimpung sebagai seorang konselor narkoba. Nah, biasanya faktor-faktor apa sih yang membuat para pengguna itu terjerat dengan narkoba? Yang lebih sering ditemui di lapangan? Iya, saya harus mengatakan bahwa setiap orang punya karakteristik faktor pencetus penggunaannya itu masing-masing. Jadi saya nggak bisa mengeneralisasi bahwa seseorang menggunakan narkoba, misalnya ya kalau zaman dulu gitu alasannya klasik, misalnya dari keluarga yang berantakan atau keluarga yang nggak utuh, terus kemudian itu yang sering gitu kan ya, kemudian salah pergaulan gitu kan ya. Ternyata pada saat saya juga melakukan pekerjaan ini, saya juga melihat juga bahwa banyak sekali teman-teman yang menggunakan justru dari keluarga yang utuh sebetulnya. Oke, sih. Terus kemudian mereka juga sebetulnya bukan karena masalah salah pergaulan juga, gitu. Jadi akhirnya saya harus mengatakan bahwa memang setiap orang punya karakteristik masing-masing, sehingga itu bisa menjadi faktor pencetus penggunaan mereka. Dan itu yang harus kita ketahui sama-sama bahwa masing-masing punya karakteristik masing-masing, sehingga nantinya dalam mereka menjalankan rawatannya itu mereka harus disesuaikan dengan kebutuhan pribadi mereka masing-masing. Karena itu tadi faktor pencetusnya itu juga berbeda-beda gitu kan, berbeda-beda. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa biasanya seorang menggunakan karena faktor A, faktor B. Saya nggak bisa seperti itu, karena setiap orang itu punya karakteristik masing-masing. Gitu sih, Mas. Jadi sekarang tendensinya lebih kepada dari keluarga yang baik-baik aja gitu ya. Apa mungkin mereka pengen tahu aja, nyoba aja mungkin awalnya ya. Lalu gitu ya. Merasa asik gitu dan akhirnya tergantung ini ya. Mungkin sebetulnya begini, mungkin kalau bisa saya tambahkan sebetulnya secara garis besarnya orang menggunakan narkoba itu mungkin dipengaruhi oleh satu faktor biologis atau genetik. Oke, ya, baik. Oke, yang kedua itu adalah faktor lingkungan. Gitu. Dan yang ketiga merupakan gabungan dari faktor genetik dan faktor lingkungan. Jadi ketiga hal ini sebetulnya yang bisa mempengaruhi seseorang akhirnya menggunakan narkoba. Spesifiknya seperti apa tadi yang saya katakan, itu akan kembali lagi kepada individunya masing-masing. Seperti itu sih, Mbak. Baik. Nah, untuk tugas konselor adiksi sendiri kan melaksanakan kegiatan rehabilitasi ya Mas Pungki ya. Kegiatan rehabilitasi kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental dalam membantu seseorang dengan ketergantungan narkotika. Nah, boleh nggak dijelasin nih ke Sobat Dunia Kerja, seperti apa sih kegiatan fisik dan mental yang sehari-hari diberikan kepada para pecandu narkoba tersebut di tempat Mas bekerja? Oke, sebelum saya menjawab, saya justru pengen nanya dulu nih, kok Mbak Ana bisa ya mengatakan bahwa ada kegiatan fisik dan mental gitu? Dapat itunya dari mana tuh Mbak? Dapat informasinya dari mana? Ya intinya gini, kalau kami sebelum kita kita mewawancarai narsum, biasanya kita cari-cari dulu nih kisi-kisi mengenai profesi tersebut. Jadi kita bisa enak nanti kita paling nggak harus tahu sedikit banyak, walaupun mungkin nggak match ya, tapi paling nggak kita harus tahu dulu gitu sedikit banyak. Oke. Nah, maaf kalau salah ya Mas Pungki.
nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru sebetulnya itu menarik sebetulnya. Sebetulnya itu menarik karena apa namanya banyak yang berkembang itu kan kemudian adalah bahwa kalau melakukan rehabilitasi itu ada aktivitas fisik dan yang lain-lain. Khususnya mungkin aktivitas fisik dan mental lah ya. Gitu. Tapi kadang-kadang untuk masyarakat yang belum menerima informasi dengan jelas, gitu ya, dengan lengkap, itu akhirnya bisa menimbulkan satu salah persepsi sebetulnya. Karena mereka mendengar, wah di rehabilitasi itu ada apa namanya, ada fisiknya, wah ntar diapain ya, di fisik itu diapain Maksud ya. saya gini, mungkin lebih kepada ini ya, aktivitas fisik mungkin setiap hari ada kegiatan olahraga misalnya bersama kayak gitu lah, supaya paling tidak membuat mereka lupa dengan tadi itu narkoba yang mungkin setiap hari dia konsumsi gitu. Jadi mungkin seperti itu ya jawabannya. Makanya justru sebetulnya dengan apa namanya, dengan kita diskusi ngobrol seperti ini kan akhirnya harapannya nanti masyarakat sebetulnya lebih tahu gitu kan, oh ternyata bukannya yang ada aktivitas fisik itu terus nanti misalnya kayak kayak tentara setiap hari harus lari pagi sampai 20 kilo gitu, enggak kayak gitu. Tapi memang pada akhirnya sebetulnya memang yang kita dorong adalah mereka bisa melakukan aktivitas yang apa namanya, khususnya bisa lebih condong kepada olahraga, karena sebetulnya olahraga itu sebetulnya ini secara ilmu pengetahuannya bahwa sebetulnya dengan olahraga itu akan mendorong munculnya dopamin atau dopamin lah Mbak. Nah sebetulnya dopamin itu sebetulnya itu adalah senyawa yang dihasilkan pada saat seseorang itu menggunakan narkoba. Nah dopamin itu sendiri adalah senyawa yang mendorong agar seseorang bisa merasa senang, happy gitu ya, merasa happy gitu kan ya. Makanya kebanyakan akhirnya mereka menggunakan lagi karena mereka merasa senang, merasa happy, bisa lari dari masalahnya, bisa kalau lagi berantem sama pacar bisa jadi happy lagi, habis bete sama orang tua bisa jadi tetap senang juga gitu kan ya. Nah ternyata dengan olahraga itu sebetulnya itu juga bisa mendorong adanya dopamin itu yang sehingga membuat mereka bisa merasa senang, merasa happy, tapi tanpa harus menggunakan narkoba, gitu kan? Jadi memang yang kami lakukan kalau untuk fisiknya memang kami tidak spesifik harus melakukan olahraga ini atau melakukan aktivitas fisik ini, enggak. Tapi memang kami dorong dengan edukasi, misalnya seperti ini. Yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya adalah bagian dari edukasi yang biasa kami sampaikan bahwa dengan kamu olahraga itu sebetulnya kamu bisa apa namanya, bisa merasa happy, bisa merasa percaya diri dan yang lain-lain, dan tentunya fisik akan lebih bugar, gitu kan ya. Jadi kurang lebihnya memang seperti itu. Kalau untuk masalah fisik memang yang kami dorong adalah mereka bisa melakukan aktivitas olahraga sesuai dengan kemampuan dan hobinya mereka masing-masing. Jadi kalau misalnya ada yang hobinya jogging ya jogging, kalau mau hobinya berenang ya silahkan berenang, mau hobinya pukul-pukul sancak gitu ya silakan, gitu kan, gitu. Jadi yang penting mereka melakukan aktivitas olahraga lah, gitu. Tapi ini juga sifatnya tidak memaksa, tapi yang penting kami coba dorong mereka untuk bisa melakukan itu. Itu yang pertama untuk apa namanya, untuk fisik. Nah yang kedua untuk mental lagi yang bisa kami lakukan adalah kami banyak melakukan konseling, dan dalam konseling itu kami juga bisa melakukan memberikan edukasi untuk mereka. Kemudian juga ada juga apa namanya sesi-sesi kelompok yang isinya itu adalah psikoedukasi, kemudian keterampilan hidup, kemudian kesehatan dasar dan yang lain-lain. Harapannya agar mereka mempunyai pengetahuan tentang penggunaan zatnya, kemudian cara-cara untuk bisa mempertahankan pemulihannya sehingga mereka tidak harus kembali menggunakan kembali, gitu kan. Itu sih, Mbak. Oke, baik. Jadi lebih kepada itu ya, untuk fisik diberikan olahraga, tapi mungkin sesuai dengan apa yang mereka suka gitu, yang membuat mereka nyaman aja gitu ya. Nggak harus baris-baris senam bareng gitu nggak ya? Nggak. Oke, baik. Oke. Baik. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, apa yang Mas Pungki lakukan jika ada rejection atau penolakan dari salah satu residen yang ada di tempat Mas Pungki bekerja? Misalnya gini, kan pastinya pada saat berada dalam rehabilitasi itu kan ada hak-hak yang diambil tuh, nggak boleh keluar
saya nggak tahu ya, mungkin seperti apa di tempatnya Mas Bogi, cuma mungkin seperti misalnya dibatasi penggunaan handphone misalnya, atau dia nggak boleh keluar dari pusat rehab gitu kan. Nah, seperti itu kan berarti kan ada yang sebagian haknya diambil tuh. Nah, gimana kalau tiba-tiba mereka melakukan perlawanan atau penolakan gitu untuk hal tersebut. Nah, apa yang Mas lakukan terhadap mereka nih biasanya? Ya, kalau penolakan, rejection, resistensi, itu kayaknya emang udah hari-hari sih ya. Oke. Udah hari-hari. Tapi memang sebetulnya justru itu adalah sebetulnya tantangannya buat kami yang memberikan layanan rehabilitasinya sebetulnya. Gitu. Karena begini, sebetulnya secara manusiawi lah, secara manusiawi, kalau kita mendapatkan atau kita biasa melakukan satu aktivitas tertentu, kemudian kita diambil kebebasannya atau dikurangi sebagian dari aktivitasnya itu, tentu muncul penolakan dong dari diri kita ya kan. Jadi sebetulnya itu adalah hal yang manusiawi sebetulnya. Tapi justru sebetulnya disitulah tantangan, sekali lagi tantangannya buat kami yang memberikan layanan rehabilitasi, bagaimana akhirnya pada saat kita berhadapan dengan klien dan kemudian mereka memperlihatkan sikap resisten atau penolakan atau rejection, bagaimana kita bisa tetap menyampaikan pesannya agar mereka tetap kepada komitmen yang semula. Nah, itu sebetulnya bisa dipelajari dengan adanya pelatihan, karena itu memang ada diperlukan teknik konselingnya seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebetulnya hal seperti itu bisa diminimalisir pada saat teman-teman klien itu pertama kali datang, pertama kali masuk ke dalam layanan, itu tentunya kami coba lakukan wawancara dulu. Nah, dari wawancara itu sebetulnya yang kami gunakan untuk mencapai kesepakatan dengan klien. Contoh misalnya tadi yang Mbak Ana bilang menggunakan handphone, gitu kan ya. Nah, tentunya kami juga harus menjelaskan kalau misalnya mereka memang akhirnya kita rekomendasikan misalnya untuk mengurangi atau sementara tidak menggunakan handphone dulu, gitu kan ya. Nah, manusiawi sekali kalau misalnya mereka juga mengatakan, loh, apa hubungannya dengan pakai handphone dengan saya mau berhenti, gitu kan ya. Nah, justru disitulah tugasnya kita untuk bisa memberitahukan kepada mereka, memberikan penjelasan kepada mereka, sehingga akhirnya mereka, oh iya ya, ternyata di handphone itu salah satu faktor beresiko saya untuk bisa menggunakan kembali, gitu kan ya. Karena mungkin dalam handphonenya itu, misalnya dalam handphone itu ada nomor-nomornya teman-teman yang sama-sama menggunakan, gitu kan ya. Terus kemudian juga mungkin Mbak juga pernah dengar juga bahwa banyak juga sebetulnya zat-zat yang dijual secara bebas dan itu bisa ditemui di sosial media gitu loh. Gitu kan ya. Nah, justru itu sebetulnya yang memicu seseorang, salah satu yang bisa memicu seseorang untuk menggunakan kembali kan, karena dijual bebas. Gitu kan. Mereka nggak perlu mereka nggak perlu ngumpet-ngumpet, nggak perlu takut-takut untuk mengakses itu, dan mudah sekali untuk diakses, sehingga itu mengakibatkan orang lebih mudah untuk menggunakan. Nah, kalau kita bisa memberikan penjelasan seperti itu, harapannya mereka akan, oh iya ya, ternyata ini yang membuat saya juga kemarin-kemarin jadi kepikiran, mau pakai kan gampang, belinya gampang. Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak. Jadi memang diperlukan penjelasan dan ada kesepakatan dengan mereka. Kurang lebih seperti itu. Nah, berarti kan kalau memang diambil haknya seperti tadi handphone gitu kan ya, mereka pasti kan bingung nih harus ngapain. Nah, berarti ada pilihan, ada choice. Kalau kamu nggak megang handphone, berarti kamu harus melakukan aktivitas apa? Nah, biasanya apa tuh, Mas? Apakah mereka berkebun kah? Atau mereka bagaimana gitu? Memasak? Sekali lagi, atau apa? Bisa. Dan jadi sekali lagi kalau, jadi sekali lagi kalau di tempat kami, di Yayasan Kapeta itu, kami memberikan layanan terapi itu berdasarkan kebutuhan individu. Nah, jadi kalau misalnya memang ada 4 orang, berarti ada 4 orang individu, tentunya punya latar belakang masing-masing, punya hobi masing-masing, punya ketertarikan masing-masing, gitu kan ya. Yang satu mungkin hobinya, katakanlah misalnya, beresin rumah. Oke, silakan kalau emang kamu bisa merasa kamu itu dengan itu kamu bisa beresin rumah, silakan. Yang satu mungkin lebih senang ngobrol atau main catur. Oke, silakan main catur. Ada kok caturnya.
Atau ada yang pengen nonton TV aja gitu. Ya udah, silakan aja dulu, nonton TV aja dulu, gitu ya kan. Tapi sembari itu kita juga pasti memberikan edukasi kan sebetulnya kan. Apa sebetulnya aktivitas yang positif yang bisa mereka lakukan, yang bisa mereka gunakan nanti pada saat mereka sudah selesai dari program rehabilitasinya, gitu kan? Gitu ya. Harapannya itu nanti bisa menjadi satu modalitas untuk mereka pada saat mereka menjalankan pemulihannya di luar rehabilitasi. Contoh misalnya juga ternyata klien kami masih ada yang sekolah atau kuliah. Nah itu justru kami dorong, ya udah sekolah dan kuliah gitu. Atau yang masih bekerja. Kami nggak mungkin karena mereka karena mereka harus masuk rehabilitasi pada saat yang bersamaan mereka bekerja, terus kami mengatakan untuk sementara kamu nggak bekerja dulu ya. Waduh, kayaknya itu akan menambah satu masalah baru deh kalau misalnya mereka sampai nggak bekerja. Karena kalau mereka nggak bekerja, nanti gimana mereka bisa menghidupi anak dan istrinya misalnya kayak begitu. Atau kalau misalnya mereka jadi nggak sekolah, jadi nggak kuliah, berarti terbuang dong waktu yang sekian bulan itu yang sebetulnya bisa digunakan untuk sekolah dan kuliah. Jadi kami sekali lagi kami harus melihat kebutuhan individunya masing-masing dan ketertarikannya masing-masing seperti apa. Gitu sih, Mbak. Oke, ini kita ke pertanyaan yang mungkin agak lebih mendalam karena menarik banget sih kalau menurut saya ya. Pertanyaan selanjutnya ini adalah karena begitu kompleksnya akibat dari penggunaan narkotika ini, gitu kan ya. Di mana ada yang mengkonsumsi mungkin ada satu jenis narkotika atau mungkin menggunakan lebih dari satu jenis narkotika, mungkin 2 atau 3 gitu yang dalam waktu yang bersamaan. Nanti kan Mas tadi Pungki bilang bahwa pada saat mereka masuk kan diwawancara dulu nih, pasti kan ketahuan nih penggunaannya apa. Nah itu biasanya ada bagaimana penanganannya gitu ya Mas. Maksudnya pasti ada perbedaan dong antara yang hanya mengkonsumsi satu jenis narkotika dengan yang lebih dari satu jenis narkotika. Nah, bagaimana metode strategi atau komunikasi apa yang dilakukan dalam menghadapi klien yang semacam ini Mas, yang ada perbedaan itu tadi? Boleh dijelasin? Oke. Pada intinya semua itu nanti akan bermuara kepada rencana rawatan yang kami rekomendasikan kepada mereka. Dan rencana rawatan itu sebelum diberikan tentunya kami harus menggali informasi dulu dari mereka. Dan penggalian informasi itu disebut dengan assessment. Ya mungkin itu sudah menjadi bahasa yang sudah diketahui oleh masyarakat banyak bahwa kalau masuk dalam rehab mereka pasti akan diberikan asesmen dulu untuk menggali informasi dan baru setelah itu semua informasi itu diolah kemudian akan dibuatkan satu rencana terapi atau rencana rawatan. Nah sekali lagi kalau di kami rencana rawatan kami itu berbeda-beda untuk semua orang. Jadi tidak ada yang sama. Jadi kalau emang ada 4 klien keempat-empatnya ini mempunyai rencana rawatan yang berbeda-beda. Karena apa? Karena latar belakangnya berbeda, penggunaan zatnya berbeda, frekuensi menggunakannya berbeda, permasalahan yang menyertai juga berbeda. Jadi memang kami harus menyesuaikan dengan keunikan atau karakteristik dari masing-masing klien. Gitu. Jadi sekali lagi kami bergerak dari asesmen, kemudian rencana rawatan, yang berdasarkan kebutuhan masing-masing individu. Tapi secara spesifiknya yang bisa saya sebutkan adalah bahwa dalam melakukan rencana terapi atau rencana rawatan kepada klien, tentunya kami juga memberikan yang sudah berbasis bukti, metode yang sudah berbasis bukti. Contoh yang kami gunakan ada beberapa di antaranya adalah CBT, Cognitive Behavior Therapy. Kemudian juga sebagian juga kami menggunakan matrix, itu khususnya digunakan untuk teman-teman yang menggunakan metapetamin, ya, dan yang lain-lain gitu. Dan dalam wawancara kami biasanya lebih condong untuk memberikan wawancara dengan menggunakan motivational interviewing atau wawancara motivasional. Jadi kami lebih mendorong motivasi mereka dalam wawancara tersebut. Begitu sebenarnya. Oke, berarti per berapa bulan di review nih? Ada perkembangannya biasanya dari setiap klien per 1 bulan, 2 bulan? Biasanya itu kami lakukan itu per bulan sebenarnya. Biasanya kami lakukan per bulan, tapi sekali lagi
kita juga lihat dari perkembangan masing-masing individu lah, gitu. Kalau misalnya dalam 1 minggu, 2 minggu ada perkembangan, kenapa itu tidak menjadi catatan? Dan kami selalu menghargai apapun perkembangan yang diberikan oleh klien, sekecil apapun. Sekecil apapun ya, oke. Sekecil apapun, gitu. Dan itu dalam penilaian ya, masuk dalam penilaian asesmen tadi itu ya, tetap ada recordnya gitu ya, dari waktu ke waktu, perkembangan mereka Pasti, dipantau ya. Pasti. Semua apapun yang diberikan kepada klien itu pasti ada catatannya. Dan itu menjadi tugas konselor juga untuk mencatat setiap perkembangan sekecil apapun perkembangannya yang diberikan oleh pada klien. Siap. Baik. Nah, sebenarnya dilihat menarik ya Mas, maksudnya berat banget sih tantangannya ya untuk hal ini ya. Nah, yang mau kita tanyakan, tantangan terberat apa nih selama Mas Pungki menjadi seorang konselor narkoba ya, di sepanjang waktu yang udah lama berjalan ya sebagai seorang konselor? Tantangan sih cukup banyak, tapi sebetulnya buat saya pribadi tantangan itu akan menjadi sebuah motivasi sebetulnya. Sebuah motivasi untuk saya pribadi agar saya bisa lebih memberikan layanan yang terbaik sebetulnya buat teman-teman. Dan dari situ sebetulnya saya akhirnya juga bisa melihat bahwa ternyata ada hal yang harus saya pelajarin lagi nih dari tantangan-tantangan ini gitu kan ya. Nah, justru di situ yang mendorong saya untuk memberikan layanan terbaik dengan cara apa? Saya juga harus belajar hal-hal yang baru. Saya juga harus update dengan hal-hal yang baru gitu kan ya. Contoh seperti inilah. Kalau zaman dulu mungkin orang yang menggunakan itu belinya langsung ke dalam tanda kutip ke bandarnya, orang yang jual gitu kan ya. Sekarang berapa tahun terakhir karena di sosial media ada gampang berpindah tuh polanya tuh. Jadi seperti itu. Jadi itu kan juga tantangan juga gitu kan ya. Gitu. Jadi itu sangat menarik sekali sebetulnya setiap klien punya tantangan tersendiri dan itu buat saya itu menjadi satu hal yang menarik sebetulnya. Dan kalau saya boleh katakan spesifik, tantangan itu cukup banyak. Contoh keluarga yang mungkin masih memberikan stigma yang cukup besar pada anggota keluarganya yang menggunakan. Itu tantangan, karena kami juga harus melibatkan keluarga dalam rawatan anggota keluarganya. Kami melibatkan keluarganya juga gitu kan. Nah, tapi di situ justru tantangannya karena keluarga malah melihatnya kok kita malah dilibatkan sih, kan kita kan bukan kita yang pakai, bukan kita yang menggunakan. Kok malah jadi kita yang mesti repot-repot. Nah, itu tantangan tuh. Itu tantangan gitu. Kemudian contoh yang lain juga mungkin ada klien yang juga ada penyakit penyerta atau co-occurring. Nah, itu juga menjadi tantangan juga karena permasalahannya akan bertambah dan semakin kompleks gitu kan permasalahannya. Tapi sekali lagi apapun itu tantangannya sebetulnya itu adalah merupakan motivasi sebetulnya buat kami karena kami bisa belajar juga dari setiap klien dari hari ke hari. Kami bisa belajar juga dari masing-masing mereka sebetulnya seperti itu. Jadi memang ada hal yang baru yang didapatkan dari klien yang masuk ya, gitu ya. Dan pasti itu menarik gitu. Dan harus dipelajari ya sebagai pengalaman intinya ya. Iya. Gitu. Jadi harus terus belajar setiap hari, Mas Pungki dong. Betul. Jadi emang sekali lagi memang kami juga harus terus melengkapi diri kami sekali lagi dalam rangka untuk kami bisa memberikan layanan yang terbaik buat teman-teman klien. Gitu. Baik. Nah, untuk ini kan sekian lama Mas Pungki bergelut menjadi seorang konselor narkoba, ada nggak sih pengalaman menarik yang nggak bisa terlupa sampai sekarang, gitu ya? Boleh nggak diceritain nih suka dukanya deh intinya sebagai seorang konselor narkoba? Oke. Kayaknya lebih enak kalau saya bilang sukanya aja deh. Gitu ya kan. Udah passion ya, passion banget. Iya, gitu kan ya. Dan sebenarnya emang ini pekerjaan yang sangat menarik kok sebetulnya karena saya harus ketemu dengan berbagai macam klien dengan latar belakang yang macam-macam, permasalahannya macam-macam gitu kan. Baik. Saya juga bisa belajar banyak dari mereka. Nah, itu sebenarnya itu menjadi hal yang
ya karena ini memang passion saya gitu, Iya. karena memang passion saya, itu akhirnya jadi satu hal yang sangat menarik dan itu yang terus memotivasi saya untuk terus memberikan layanan terbaik buat mereka. Tapi satu hal memang yang membuat saya paling merasa senang sebetulnya adalah pada saat klien itu sudah selesai dari rehabilitasinya dan kemudian mereka bisa bertahan dalam pemulihannya, kemudian mereka bisa tetap produktif dalam hidupnya. Itu aja. Itu udah paling nggak tergantikan deh. Udah cukup ya, itu ya. Udah cukup, itu nggak tergantikan, itu mahal banget itu. Baik. Tapi pernah nggak nih Mas, ada pengalaman mungkin ada klien yang udah sembuh dia kembali lagi ke keluarganya gitu kan ya. Tiba-tiba 3 bulan dari situ dia kembali lagi, atau mungkin setahun lah kembali lagi di ke tempat Mas. Pernah nggak ada kejadian seperti itu? Pernah dan memang cukup banyak. Pernah dan cukup banyak. Baik. Cukup banyak. Karena kalau mungkin saya sedikit ambil dari definisi adiksinya sebetulnya. Adiksi sendiri sebetulnya bahwa sebetulnya adiksi itu kan sebuah penyakit yang menyerang fungsi otak, kemudian mempunyai resiko kambuhan yang tinggi. Baik. Sama seperti penyakit-penyakit lainnya seperti tekanan darah tinggi, diabetes, yang punya resiko kambuhan cukup tinggi. Tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dipulihkan. Ya mungkin kita semua tahu bahwa kalau seseorang sudah terkena penyakit diabetes, maka besar kemungkinan seumur hidup dia akan membawa penyakit diabetes tersebut. Sekali dia terkena penyakit tekanan darah tinggi, besar kemungkinan sekian lama seumur hidupnya dia akan mengidap penyakit tekanan darah tinggi. Tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dipulihkan. Nah, begitu juga dengan adiksi itu sebetulnya. Mereka tidak bisa disembuhkan, dalam arti kata sekali mereka punya kecenderungan untuk adiksi, maka sepanjang hidupnya dia akan berisiko untuk menggunakan kembali. Jadi tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dipulihkan. Dipulihkan dengan cara apa? Dengan cara mereka mempertahankan gaya hidup yang tidak berisiko sehingga tidak muncul faktor penggunaan zatnya kembali. Gitu. Jadi kita memandangnya memang ini adalah sebagai satu penyakit, gitu sih Mbak. Sama seperti diabetes dan yang lain-lain gitu. Berarti memang dari penggunanya sendiri yang harus sadar gitu, mindsetnya harus dirubah dulu gitu bahwa apa yang dilakukan itu berbahaya buat dirinya dia gitu kan? Iya, karena kami tidak percaya dengan sistem yang memaksa. Kami bukan tidak percaya, tapi kami memandang tidak terlalu efektif apabila dipaksa, kemudian menakut-nakuti, gitu. Jadi sebetulnya yang lebih kami kedepankan adalah sebetulnya banyak loh hal yang positif yang bisa dilakukan. Banyak yang daripada kami harus menakut-nakuti kalau kamu pakai nanti kamu akan begini-begini. Saya ambil contoh gini aja Mbak. Mungkin Mbak pernah melihat bungkus rokok, ya kan? Nah, kalau Mbak lihat di bungkus rokok itu ada gambar macam-macam kan ya? Ya kan? Nah, itulah yang dinamakan dengan taktik menakut-nakuti. Dengan ditempel gambar seperti itu kan seolah-olah, wah nanti kalau misalnya merokok akan begini nih hasilnya, gitu kan? Tapi ternyata kalau dilihat dari statistiknya, itu ternyata nggak mengurangi jumlah perokok sebetulnya. Iya, malah makin banyak ya. Malah makin banyak gitu kan ya. Tapi malah sebetulnya malah lebih efektif apabila mereka diberikan edukasi bahwa sebetulnya kalau misalnya mereka pola hidupnya lebih sehat, mereka akan bisa mencapai goals yang mereka miliki sendiri sebetulnya. Gitu. Jadi sebetulnya itu yang kami coba kedepankan adalah seperti itu. Jadi kami mencoba mendebarkan hal-hal yang lebih bersifat positif lah daripada yang memaksa atau menakut-nakuti. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Nah, kemudian apa yang menjadi goals atau harapan Mas Pungki ke depannya sebagai seorang konselor adiksi? Selain tadi melihat bahwa yang tadi saya kutip, melihat ada pasien yang sembuh dan kembali lagi ke keluarganya, menurut Mas Pungki itu udah enough, udah cukup ya. Tapi ada nggak sih goals lain atau harapan lain yang Mas Pungki lihat ke depannya sebagai seorang konselor adiksi ini? Silakan. Mungkin saya
bicara dari sisi profesi, sebetulnya saya sih goals-nya adalah profesi kami sebagai konselor ini lebih mendapatkan pengakuan sebetulnya, karena terus terang aja masih cukup banyak juga stigma yang diberikan kepada kami, khususnya dari masyarakat, dari keluarga, karena mungkin mereka menganggap bahwa ini pekerjaannya apa sih gitu ya kan, kayaknya nggak jelas dan segala macam gitu kan. Gitu. Itu yang pertama gitu ya. Dan kedua adalah tentunya dalam penanganan orang dengan gangguan penggunaan ini akan lebih baik lagi ke depannya, khususnya di Indonesia gitu ya. Diharapkan akan lebih berbasis ilmiah, berbasis bukti, berbasis kebutuhan individu gitu kan ya. Sehingga akhirnya ini akan lebih maksimal untuk mereka yang membutuhkan. Dan yang terakhir, sebetulnya ini dari masalah ranah hukumnya sendiri sih sebetulnya. Mungkin itu masih bisa diperbaiki lah sebetulnya gitu sih Mbak, gitu, karena ya mungkin kita sering dengar lah banyak berita penangkapan ini dan itu. Tapi sebetulnya mungkin memang itu perlu diperbaiki lah sistem hukumnya sendiri gitu lah. Sehingga nanti pada akhirnya orang-orang yang menggunakan ini memang betul-betul dipandang sebagai orang-orang yang membutuhkan bantuan atau membutuhkan pertolongan sebetulnya. Itu sih Mbak. Iya sih, mudah-mudahan kedepannya lebih jelas untuk sisi hukumnya ya. Amin. Bahwa setiap pengguna itu tidak harusnya dijebloskan ke penjara, tapi mungkin dimasukkan ke pusat rehabilitasi ya. Betul. Supaya betul. Ada apa namanya? Apapun itu, nggak usah dimasukin ke pusat rehabilitasi, tapi yang penting mereka dibantu dan ditolong. Dibantu. Iya. Itu aja. Gitu. Kalaupun nggak masuk pusat rehabilitasi juga nggak apa-apa juga. Kalau memang ada yang bisa membantu dan menolong, kenapa enggak gitu kan ya. Jadi nggak harus masuk rehabilitasi, tapi paling enggak diberikan kejelasan atau diberikan ruang bagi mereka untuk bisa mendapatkan bantuan atau pertolongan. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Siap. Nah, kita sudah sampai ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan pamungkas. Apa pesan Mas Pungki kepada anak-anak muda yang melihat tayangan ini, kepada Sobat Dunia Kerja tentunya? Silakan Mas. Yang pasti stay healthy, still positive thinking, kemudian fokus dengan goals hidup teman-teman masing-masing. Udah itu aja. Ya. Itu aja ya, berarti ya. Itu baik. Aja. Siap. Oke, Mas Pungki, terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk berbagi cerita dengan Sobat Dunia Kerja ya. Semoga bisa menginspirasi dan membawa dampak positif untuk kita semuanya. Amin. Saya juga terima kasih. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk pendengar atau penonton dari acaranya Mbak Ana ini nanti. Siap. Amin. Oke, untuk kalian Sobat Dunia Kerja, pesan yang dapat disimpulkan kali ini adalah apapun alasannya, penyalahgunaan narkoba akan membawa dampak buruk bagi diri kita sendiri dan lingkungan di sekitar kita. Jadi please, berani katakan tidak pada narkoba. Well, terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih juga untuk perhatian yang diberikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, and comment supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi menarik dari Dunia Kerja. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam sehat.